Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah isu yang kemarin ini sempat beredar, dan isu ini sebenarnya sering banget kita jumpai di kalangan kawan-kawan, dan isu ini mengikuti isu selepas permasalahan zero cost atau biaya 0% atau biaya penempatan yang bakal dibebankan oleh majikan. Jadi ini isu mengikuti isu permasalahan kemarin. Nah, yang dimana isu ini adalah mengenai majikan lokal yang bakal mempermasalahkan CC-nya, yang dimana menggunakan privasi rumah milik majikan untuk entah itu untuk konten, entah itu sekedar untuk main TikTok, memfoto, kemudian mengupload di Twitter lah, di Facebook atau sejenisnya. Nah, ini bakal dipermasalahkan. Bahkan ketika kawan-kawan mengupload foto anak juragan Anda tanpa izin, ini juga bakal dipermasalahkan. Nah, nanti kita tidak hanya membahas ini saja. Di akhir dari informasi ini atau pelajaran ini, nanti bakal kita bahas yaitu mengenai WiFi yang bisa menyerap data Anda, dan juga, nah ini yang penting ya, Bluetooth yang Anda on kan, kemudian Anda tautkan di Bluetooth orang sini, ini bisa menyerap data-data Anda. Jadi sekali lagi, ini hanya sebuah pengetahuan yang saya ketahui aja. Kawan-kawan kalau memiliki pengetahuan lebih, silakan nanti komentar di bawah video ini. Dan ini adalah permasalahan yang bakal kita bahas ini hari. Oke, kemarin aku membaca status dari kawan aku, namun kawan-kawan bisa menyalahkan, kawan-kawan bisa juga membenarkan, yang dimana ini sama dengan aku, yaitu membenarkan apa yang dikatakan oleh temen aku, yang mana dia bilang bahwa gini ya, baca baik-baik untuk CC-CC yang suka posting anak majikan, keluarga majikan, dan LL yang punya TikTok dan lain-lain. Saya sendiri memang suka foto nenek saya, tapi majikan saya tahu bahwa ketika si temen iku ini memfoto si neneknya, ini sudah diberitahu oleh majikan lainnya. Nah, jadi ini tidak masalah. Dan dia bilang, nah baca baik-baik status saya ini, salah satu majikan di situ komen, semua majikan tidak terima jika CC-nya ini upload anak majikan, keluarga majikan, atau dibikin konten di rumah majikan tanpa izin majikan. Bahkan sampai nanya nama Facebook siapa saja, nama TikTok siapa saja, dan nama YouTuber siapa saja. Ya, nah ini bahasa Inggrisnya, kurang lebihnya seperti itu. Intinya adalah ada majikan yang tidak menyukai dan kemudian mengajak majikan lainnya lagi untuk mempermasalahkan bagi CC-nya yang ngumbar privasi rumah, baik itu anak majikan untuk dibuat konten lah, kemudian di TikTok lah, di upload di Facebook. Nah, ini bakal dipermasalahkan. Oke. Nah, kita bakal bahas tentang ini semuanya. Oke, kawan-kawan pasti kalau sudah aktif ya, atau mungkin dari dulu nonton channel ini pasti paham ya, bagaimana channel ini selalu membahas tentang privasi data ataupun privasi tempat tinggal milik majikan, bahkan anak majikan, yang harus kawan-kawan hati-hati ketika dibuat konten kemudian diupload di sosial media tanpa
majikan Anda setuju tanpa majikan Anda tahu. Jadi kalau Anda secara sembunyi-sembunyi, suatu saat kalau bos Anda ini tidak setuju dan mempermasalahkan, Anda juga bisa kena jeratan hukum. Karena kita tahu barang siapa yang menggunakan data atau melanggar privasi milik majikan ini disebut sebagai pelanggaran hukum yang bisa kena denda, bahkan bisa kena penjara, ya. Jadi kawan-kawan saling mengingatkan. Mungkin kalau kawan-kawan sudah dapat izin dari majikan tidak apa-apa. Nah, kalau channel ini memang anak majikan dan majikanku ini sudah tahu kalau aku biasanya memang upload foto video untuk konten, ya. Dan jadi usahakan untuk tidak mengikuti jejak orang lain ketika orang lain ini tidak sama dengan situasi Anda. Orang lain bisa saja mendapatkan izin, belum tentu Anda mendapatkan izin. Apalagi kalau Anda secara sembunyi-sembunyi, secara otomatis kalau bos nggak terima ini bisa diperkarakan. Bahkan Anda bisa di-interminate dan ini juga bisa dilaporkan sebagai pelanggaran hukum. Dan imigrasi bisa saja tidak meloloskan visa Anda ke depannya. Sepele, tetapi kalau dipermasalahkan jadinya kasus besar, nggih. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita beralih lagi ke kasus yang dimana kawan-kawan semuanya masih ingat ada Mbak PL yang dimana dia memiliki akun TikTok dan kemudian dipermasalahkan oleh majikannya, walaupun si Mbak PL itu hari Minggu menggunakan TikTok sekedar untuk happy fun, namun ini juga dipermasalahkan oleh si bosnya. Nah, bagaimana si bos kok bisa tahu, atau mungkin banyak di kalangan kawan-kawan kok bisa tahu sih majikan itu tahu akun TikTok kita, ataupun saya mbak gatal banget hidungnya. Jadi kok tahu sih majikan tahu akun TikTok kita ataupun aplikasi kencan lainnya, kok bisa mereka tahu? Nah, salah satunya adalah karena Anda juga menggunakan WiFi milik bos. Atau mungkin Anda juga menggunakan atau menyimpan nomor telepon milik bos, yang dimana ketika Anda semuanya ini ditautkan nomor telepon, secara otomatis orang yang menyimpan telepon atau Anda yang menyimpan telepon orang lain ini bisa mengetahui bahwa Anda memiliki aplikasi apa aja dari itu semuanya. Bahkan Facebook pun ini juga tahu. Jadi kawan-kawan, hati-hati untuk itu semuanya. Iya, kalau majikan Anda tidak kepo. Kalau kepo, nah ujung-ujungnya Anda sendiri yang rugi, ya. Nah, ini mungkin ada juga yang tidak percaya, tapi oke, nggak masalah. Nah, pertanyaannya memang benar bisa ketika kita minta WiFi juragan kita, emang bisa semua data kita, akun kita, bahkan riwayat penelusuran kita ini bisa saja tahu. Apakah benar? Jawabannya adalah benar. Karena setahu saya ya, router atau perangkat yang di layar yang dimana ini bisa menyimpan atau merecord untuk menyimpan riwayat penelusuran pada HP Anda. Ini ketika digunakan atau menggunakan WiFi milik mereka, nah mereka bakal menyimpan itu semuanya, ya. Entah itu penelusuran apapun, ini bisa disimpan oleh mereka, dan sewaktu-waktu penelusuran atau riwayat penelusuran HP Anda yang sudah lama pun ini bisa dicek. Anda ini nelusur apa? Contoh, Anda nelusurin tentang video porno. Nah, ini bisa dilihat. Dan tergantung mereka ini menggunakan jangka waktu berapa lama untuk menyimpan penelusuran siapa saja yang menggunakan WiFi milik juragan kita, entah itu anak sampean atau entah itu sampean, ini semuanya sudah
data di sana, sudah ada rekodnya. Jadi kawan-kawan, yang saya tahu penelusuran dari WiFi ini sepertinya ya menggunakan semacam sniper ya, menggunakan semacam sniper yang mana ini bisa menyadap, merekod, bahkan mengambil data-data sampean. Jadi bisa saja mereka ini tahu berapa lama Anda menggunakan YouTube, kemudian berapa lama Anda menggunakan WA, kemudian data-data Anda ini juga bisa disedot. Jadi berhati-hati kalau menggunakan WiFi milik juragan ya. Ini mungkin saran saja. Kalau kawan-kawan tidak percaya, aduh gatel nih Mbak. Kalau kawan-kawan nggak percaya nggak masalah ya Mbak. Jadi ini hanya sebuah saran. Nah, ada lagi, mungkin banyak di antara kawan-kawan pernah membaca status seseorang kawan kita yang dimana tiba-tiba foto dia atau video dia tiba-tiba ini muncul di komputer atau muncul di TV depan milik juragan. Pernah baca seperti itu? Pernah mbak-mbak mendengar ada kasus seperti itu? Nah, itu semuanya diakibatkan oleh Bluetooth. Ketika Anda on-kan Bluetooth, kemudian di situ kan ada perangkat. Nah, coba Mbak lihat itu video ini. Nah, video ini adalah ketika Anda ini mentautkan, contoh ini pada YouTube lah. Ketika Anda mentautkan YouTube Anda pada perangkap TV milik majikan, ketika Anda menggunakan WiFi, ini juga bisa melakukan transaksi yang dimana dari ponsel ini masuk ke TV milik majikan. Jadi ketika Anda menggunakan nanti muncul di TV milik majikan kalau sampai ini disetujui ya. Jadi ini berhati-hati. Nah, ada juga foto video ketika Anda menyalakan Bluetooth di HP, kemudian Anda memasukkan ke pengaturan koneksi pada TV dengan alamat seperti ini, kemudian Anda klik. Nah, secara sengaja Anda sudah memindai perangkat di HP Anda ke perangkat yang bisa saja muncul sewaktu-waktu di TV milik bos. Jadi Anda hati-hati kalau Anda langsung mentautkan Bluetooth secara sembarangan atau alamat YouTube secara sembarangan. Ya, berhati-hati ya. Nah, ketika nanti sudah Anda tautkan dan mereka setuju, nanti kan connect. Dan oke kan connect. Nah, jadi kalau sudah connect, ini berhati-hati. Nanti orang lain ini bisa saja melihat video atau foto Anda dari TV. Jadi kalau mbak-mbak biasanya ini gerusa-gerusu, konak-konek ya, ini akibatnya ya. Tiba-tiba foto sampean nanti tertahu di layar TV milik juragan Anda. Mau tuntun video-video Anda dengan kawan-kawan Anda, mentuntun nanti bisa dilihat sekeluarga di ruang TV majikan Anda. Jadi kawan-kawan, dengan penjelasan ini semoga bermanfaat ya. Intinya pokoknya berhati-hati ketika kawan-kawan menggunakan internet yang dimana ini milik juragan Anda ya. Semoga dengan penjelasan ini kawan-kawan lebih berhati-hati lagi dan jangan lupa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.